Hai, balik lagi dengan gue Bayu Tabisala dari Ekonomi Malas. Kali ini gue mau bahas soal market crash dan sejarah mungkin ya. Sejarah dari market crash, terus apa yang bakalan terjadi ke depannya dan apa yang harus dilakukan oleh para investor sih sebenarnya. So, apparently market crash itu tuh sebenarnya nggak akan selalu berulang. Mengutip kata-katanya dari Jim Cramer, nah, gue juga nggak tahu Jim Cramer itu siapa. Cuman eh, kalimatnya menarik. There always a bull market somewhere. Jadi akan ada namanya bull market di tiap waktu, di tiap saat, dan semuanya akan berubah, berotasi, mungkin menjadi sesuatu yang baru, mungkin menjadi sesuatu yang sudah pernah kejadian sebelumnya, tapi akan ada selalu bull market. Di antara beberapa bull market itu akan ada yang menjadi bubble. Uh, dan menariknya, tiap zaman itu akan ada bubble-nya masing-masing, dan bubble itu nggak akan berulang untuk satu industri ataupun satu tempat waktu yang sama gitu. Akan tetapi yang menarik dari istilah bubble ini, mengutip lagi kata-kata Peter Thiel, mengatakan bahwa bubble itu adalah gerbang menuju sesuatu yang baru. Jadi gerbang untuk membersihkan dari, istilahnya kalau menurut dia kayak baptize, membaptis pintu masuk dari sebuah gerbang yang benar-benar baru. Sebagai contoh ya, uh, gue dapet video yang menarik di mana Mohnish Pabra itu menjelaskan tentang 1920, 1960 dan tahun 2000 mengenai market crash. Jadi ketika di 1920 auto industri itu tuh benar-benar baru mulai. Dan ketika auto industri itu baru mulai, mereka semua masih pakai kuda dan segala macam, sehingga momentumnya adalah hampir semua perusahaan akhirnya pengen bikin otomotif. Dan ketika semua perusahaan pengen bikin otomotif, hasil akhirnya adalah jadi boom dari otomotif. Pada saat itu terjadi yang namanya investasi besar-besaran ke arah apapun yang berbau dengan otomotif. Dan ada banyak nama dari 1920 yang akhirnya menghilang. Even kayak gue bukan orang yang suka motorsport ataupun otomotif dan segala macam, jadi gue nggak tahu juga beberapa nama ini, dan itu pun menghilang gitu. Setelah itu kejadian lagi 1960. 1960 itu mengenai industri chipset, di mana semua industri chipset itu lagi booming. Intel, terus AMD dan segala macam, even itu belum ada sama sekali ya. Di 1960 awal lah, itu belum ada. Jadi ini awal-awal di mana industri chipset seperti Intel, AMD, Citrix, VIA dan segala macam itu baru mulai. Dan istilah awal lagi. Awal-awal mula dari kejayaan Silicon Valley, di mana Silicon Valley baru mulai di 1960 ini. Hampir semua yang berbau kata-kata tronic, perusahaan yang berbau kata-kata tronic, mereka semua invest, dan kalau misalkan invest mereka berharap untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Terlepas apakah perusahaan tersebut dipahamin atau enggak, tapi bodo amat, we are going to invest. Terus hasil akhirnya kayak gimana ya lu bisa ngeliat sendiri aja. Industri chipset sekarang cuma bisa, yang terkenal cuma lu bisa sebutin lah, Intel, AMD. Sekarang mulai ada ARMS. ARMS sendiri sudah lama, tapi ARMS itu waktu itu bentuknya kecil banget, maksudnya perusahaan yang benar-benar kecil banget. Ada VIA dan Citrix waktu pas zaman gua waktu kecil, tapi sekarang kemana coba VIA dan Citrix entah gimana menghilang. Terus ada apa lagi ya, chipset untuk handphone zaman dulu juga ada, dan sekarang menghilang, digantikan semuanya dengan ARMS. So and so on. Dan itulah yang terjadi gitu. Ketika booming itu meledak, industrinya itu akhirnya akan menjadi terkonsolidasi menjadi beberapa perusahaan yang benar-benar sehat, dan akhirnya akan terus berlanjut. Tapi kita membutuhkan industri booming tersebut. Sama hal ketika tahun 2000 itu di luar negeri, ya di Amerika sih, ada istilahnya kayak dot com bubble. Jadi semua perusahaan yang berbau-bau internet dan segala macam semuanya diinvest. Tapi begitu bubble-nya pecah, ya sudah, itu yang terjadi. Kalau ngelihat dari sini, kita bakalan ngelihat lagi yang namanya bubble dalam bentuk yang berbeda. Itu coin bubble, ada lagi yang kalau di Indonesia pohon apalah itu yang dengan bentuknya cuma daun doang. Terus aglonema kayak gitulah. Terus ada lagi tulip bubble. Nggak semua bubble itu harus berbau di pasar saham ataupun pasar modal. Bisa terjadi di barang-barang yang ada gitu. Dulu sempat lagi ada booming batu akik. Paling batu akik tuh way beyond
our years lah gitu kan, kayak dulu-dulu banget gitu, dulu-dulu banget udah ada batu akik, terus tiba-tiba booming di Indonesia batu akik lagi, dan hampir semua ngeliat di jalanan tukang asahan buat batu akik. Uh, tapi ya gitu, kalau misalkan terjadinya bubble dan begitu bubble-nya benar-benar cukup besar, itu artinya sebenarnya industri sedang mengalami konsolidasi, dan ketika industri mengalami konsolidasi kita akan menemukan 1-2 nama yang benar-benar baik dan bisa bertahan untuk cukup lama. Nah, gak semua perusahaan lo harus investasiin. Kalau misalkan emang lo harus hindarin, ya hindarin aja. Even ketika bubble.com, Warren Buffett tidak berinvestasi di sana, dia baru bisa masuk ke IBM, Apple nyaris hampir 20 tahun kemudian gitu. Ya 15 sampai 20 tahun kemudian, di mana akhirnya dia paham dengan industrinya, dia tahu dengan bagaimana industri ini bergerak ketika sudah mature. It's okay, karena bagi dia yang penting adalah pemahaman tersebut. Butuh waktu 15 tahun mereka untuk mempelajari perusahaan tersebut, dan di mana perusahaan itu akhirnya bisa establish dan sama dengan pemikirannya dengan Warren Buffett. Kalau misalkan tidak terjadi kesamaan pemahaman, ataupun Buffett sendiri tidak tahu dengan industrinya, ya sudah gitu, dia nggak akan invest. Dan bagi seorang investor yang lu perlu ketahui, bagi investor yang kayak gue ya tanda kutip, bahwa pemahaman terhadap perusahaan jauh lebih penting dibanding lu ikut-ikutan gitu, ikutan dengan FOMO-nya, ikutan dengan investasinya dan segala macam. Kalau lu beneran pengen belajar ataupun emang masuk ke dalam ya, kayak Bitcoin, gue pernah ngomong kayak ketika gue masuk Bitcoin bakalan meledak, dalam artian kayak melempem lah, meledak, melempem dan hilang dan segala macam. Tapi ketika gue masuk, ya memang sih gue mengalami kerugian cukup besar, tapi gue masuk karena gue penasaran. Pada akhirnya gue harus merasakan semuanya. Tapi yang perlu lo ketahui adalah modal gue untuk masuk itu nggak sampai 1% dari yang gue punya gitu, yang gue punya, value yang gue punya. Gue harus masuk ke dalamnya untuk mempelajari sistemnya, gue udah masuknya untuk mempelajari hype-nya. Dan ketika bubble ini pecah, berubah menjadi bentuk dari bubble yang lain, bukan berubah bentuk jadi bubble yang lain, berubah bentuk jadi suatu bentuk yang lain yang benar-benar lebih sustain, disitulah gue bakalan siap. Tapi kalau misalkan gue nggak masuk dari sekarang, gue nggak paham dengan industrinya, dan ketika industrinya itu menjadi siap dan mudah dipahamin oleh gue ataupun dengan hal yang umum, ya sudah gitu, gue bisa menarik keuntungan dari sana. Mudah-mudahan bisa. Itu pikiran gue sih, keinginannya seperti itu. Dan gimana ya, kalau lu mengenyampingkan bubble ini dan craziness apa yang sedang terjadi saat ini ya, mengenai kayak bank digital yang ada di Indonesia, terus lu ngomongin tentang startup dan segala macam, mengenai ngobrolin tentang blockchain, lu menyampaikan hal tersebut, lu bakalan ngeliat akan ada banyak orang yang menyalip lu dalam in term of aset pribadi, aset kepemilikan yang benar-benar karena mereka riding the wave gitu. Dan itu akan terjadi tiap tahun, tiap dekade ketika lu berinvestasi. Gue berinvestasi sekarang hampir mau jalan 9 menuju ke 10 tahun dari investasi gue, dan gue beneran ngeliat kayak kemarin sore ada anak yang tiba-tiba punya 1 miliar. Gue ngumpulin 1 miliar aja gue butuh waktu yang cukup lama. Dia dalam waktu 1 tahun, karena dia invest dalam bank digital, dan akhirnya aset valuationsnya dia sendiri akhirnya berkembang dengan cukup cepat. Gue nggak masuk ke dalamnya, dan itu akan terjadi gitu. Itu akan terjadi tiap tahun. Yang mesti lu pahamin adalah bukan masalah orang lain, tapi masalah diri lu. Apakah lu nyaman dengan portofolio yang lu milikin? Buat gue, ya gue pengen banget untuk kaya cepat, tapi bukan itu maksudnya. Safety itu lebih penting dibanding lu mengejar mengejar sesuatu dengan cepat. Lebih baik lu save dengan uang lu. Even kayak gue ngobrol dengan investor gue bukan bilang gue akan mengalami doubling your money atau tripling atau seperti apa, enggak. Tapi yang pasti gue mau bikin investasi lu aman, dimana ketika dalam mengalami kerugian, semua orang mungkin akan negatif. Gue mau portofolio kalian itu stay dalam inflations, stay against inflations, dan ketika kalian mengambil at minimum apa yang kalian investasikan itu nggak hilang sama sekali gitu. Intinya cuma di situ.
gue berusaha untuk cari investasi yang benar-benar menurut gue itu akan aman, menghasilkan keuntungan yang benar-benar cukup tinggi. Dalam proses perjalanannya lo akan involving bagaimana cara mengenai apa itu aman, bagaimana cara lo mengambil keamanan tersebut ketika aset lo benar-benar bertumbuh dan lain sebagainya. Perjalanan tiap orang akan berbeda, akan tetapi di tengah-tengah perjalanan tersebut akan terjadi banyak sekali bubble. Dan siapkah kalian menghadapi bubble tersebut? Kalaupun kalian nggak siap, apa yang harus kalian lakukan sebagai investor will be matters. Apakah kalian mau ikut-ikutan? Apakah kalian mau ikut invest di sana, mau pelajari lebih cepat? Ataupun hanya sekedar menghindari karena kalian tidak mengerti? That's investor choice gitu. So let me know about your own experience mengenai menghadapi bubble dan apa yang kalian lakukan. Gue juga pengen tahu. DM aja ke Instagram gue @bayutabusala atau lu bisa email gue di bayutabusala@gmail.com. See you again next time. Bye.